wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasa. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti itu diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Begitu ya. Jadi permintaan permintaan daripada 01 di Mahkamah Konstitusi adalah kalau nanti disetujui adalah pemilu diulangi, dan untuk pilpres saja mestinya begitu, tidak legislasi, tetapi untuk wakil presiden diganti. Jadi bukan oleh Gibran, tetapi siapapun boleh. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa 01 kok takut sama Gibran, sama belimbing sayur, sama si Samsul? Padahal sebelumnya begitu mereka sangat menghina-hina kepada Gibran. Kita lihat pendukungnya yang begitu sangat menghina Gibran. Gokate juga apa? Nggak bakalan dateng tuh belimbing sayur. Diundang deh kagak dateng. Iya. Deh kalau umpama yang debat-debat begitu ya, yang diskusi, nggak bakalan hadir dah. Takut ditanya yang apa namanya, ditanya yang bagaimana gitu. Coba ntar pasti ada syuting ke gorong-gorong lah, ke pasar lah. Nah kalau itu bisa karena aktingnya jago. Gitu ya. Gue tau dah belimbing sayur kalau akting jago. Belimbing sayur. Sama kayak babanya. Pengikut atau pengagum Abah Anies begitu sangat menghina kepada Gibran Rakabuming Raka, bahwa Gibran Rakabuming Raka itu bodoh dan takut berdebat ya. Itu menyamakan dengan bapaknya yang suka syuting di gorong-gorong katanya begitu ya. Main di got, gorong-gorong, sablaga metik ini, metik pohon itu. Udah kebaca sinetron lo. Sinetron Indosiar. Coba undangan debat dari mahasiswa mana, gue pengen tahu, nggak bakalan dateng udah. Gue udah tahu karakter belimbing sayur dah. Asem, ya nggak, kecut, gampang rontok. Itu dari hinaan daripada pendukung Anies Baswedan yang begitu sangat merendahkan kepada Gibran Rakabuming Raka kalau dia takut debat, katanya begitu ya. Dan ternyata Gibran tidak marah walaupun dihina, dijuluki sebagai belimbing sayur begitu ya. Yang dibilang belimbing sayur, Samsul, Anda sendiri tahu nggak apa slogan-slogan itu atau ungkapan-ungkapan itu, dan tanggapinya gimana? Kan istilah-istilah itu juga saya paham kan. Untuk lelucon saya juga. Marah nggak waktu awal-awal dengan itu? Enggak. Yang bikin istilah kan juga teman-teman saya yang lama-lama di PDI Perjuangan. Ya halo teman-teman lama. Perasaan jiwa yang besar Gibran Rakabuming Raka yang tidak tersinggung dan tidak marah, ini merupakan nilai plus tersendiri atas hinaan yang disampaikan oleh rival-rival politiknya begitu ya. Gue bilang jangan ikut debat, lu ikut debat juga. Iya. Akhirnya salah ngomong lagi kan lo. Udah lu diem aja di rumah. Ya, kalau diundang gak usah dateng. Ntar lu salah ngomong lagi. Ya, itu kembali lagi sepertinya pendukung Anies Baswedan yang begitu sangat menghina daripada kepada Gibran Rakabuming Raka, ya dianggap belimbing sayur yang takut debat begitu ya.
Dengarkan Cawapres Botol, Bodoh dan Tolol. Cawapres bodoh dan Ngomong tolol tidak ya. jelas. Kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis Makan siang di gratis, sekolah ya, di dan susu gratis itu sekolah. padahal penting banget loh. Kita kalau pengen menuju Indonesia emas, otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya. Generasi Anak-anaknya nggak boleh ada yang stunting. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada yang stunting. Coba kalian ke Jawa, ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Iya. stuntingnya lumayan. Kalau Jakarta mungkin ada, tapi nggak separah yang ada di Jawa. Ya, makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Iya. Lalu Kurang ketika darah, hamil harus anemia itu dicek ya. dia misalnya asam sulfat, yodiumnya Asam terpenuhi sulfat. enggak. Ini asam sulfat ya, sebetulnya adalah asam folat ya. Tetapi kadang-kadang mungkin ini suatu strategi Gibran biar salah dan biar dihina ya, atau direndahkan ya. Pada kenyataannya memang akhirnya begitu mendapatkan banyak dukungan daripada masyarakat, karena sebetulnya kalau salah ucap ya diberikan suatu jawaban yang benar, tetapi bukan dihujat atau dicaci maki atau malah dibully gitu ya. Kalau semakin dibully Gibran, maka sangat banyak orang-orang yang simpati kepadanya, begitu Mas Bro. Dan ternyata Anies Baswedan maksud saya, dia adalah pemegang kunci surga sebagai Imam Mahdi ya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Ada Imam Mahdi di Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya ya, kenapa sih Imam Mahdi kok takut sama belimbing sayur begitu ya? Ini kan tidak masuk akal. Imam Mahdi kan bisa memutuskan segalanya, punya kekuatan, punya ya boleh dikata kesaktian yang luar biasa, bisa boleh dikata memperbaharui dunia ya Imam Mahdi. Tetapi kok takut sama belimbing sayur? Ini yang menjadi persoalan. Kenapa gitu ya? Jadi pertanyaan ya, kenapa Imam Mahdi takut sama belimbing sayur? Jadi sekarang Imam Mahdi tidak harus muncul di akhir zaman, tetapi muncul juga pada saat nyapres. Ya, betul ya? Betul begitu ya? Imam Mahdi muncul di akhir zaman, salah. Salah. Imam Mahdi muncul pas nyapres. Pas nyapres ya. Ada Imam Mahdi di Indonesia bisa mengguncangkan langit, menggambarkan darat, dan menggelorakan samudra. Imam Mahdi Indonesia. Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Dajjal itu ada lawannya. Lawan Dajjal itu Imam. Mulai itulah maka apa sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Oh. Iya. Anies sudah adalah Imam Mahdi ya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Oh, jadi kalau tidak mendukung Anies Baswedan, otomatis Dajjal gitu ya. Jadi Anies Imam Mahdi dan yang tidak mendukung adalah Dajjal. Jadi sejak kapan Anies Baswedan kalah sama Dajjal? Begitu ya. Ini jelas yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal. Oke, segera cukup sekian dulu kabar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.